Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk diskusi pada siang hari ini. Sekarang kita akan membahas fluktuasi ekonomi jangka panjang sampai jangka pendek. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu fluktuasi jangka panjang sama jangka pendek? Kalau menurut saya, kalau sing jangka panjang itu fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Kalau sing jangka pendek itu kakunya dalam tingkat uang yang bisa ditentukan sebelumnya. Maksudnya kekakuannya itu harga dalam jangka pendek menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan dalam penawaran uang tidaklah sama sebagaimana jangka panjang. Kalau menurut saya gitu, mungkin pendapat dari teman-teman berbeda. Pendapat teman-teman yang lain bagaimana? Menurut kalian aja nggak apa-apa. Baik-baik. Kalau menurut saya sih, kalau fluktuasi jangka panjang itu biasanya itu fluktuasi kan itu kenaikan atau penurunan ekonomi kan. Nah, kalau jangka panjang itu biasanya mereka memfluktuasi itu untuk kebutuhan mereka dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun itu bisa. Tapi kalau yang jangka pendek itu biasanya itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain bagaimana? Kalau menurut saya, jangka panjang itu seperti penawaran agregat. Kalau jangka pendeknya, Jangka pendeknya apa? kalau jangka pendeknya itu bisa dikatakan seperti output dalam kesempatan kerja. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Bisa diulang lagi Mbak Neni biar lebih jelas. Jangka panjang itu seperti penawaran agregat. Kalau jangka pendeknya itu seperti output dalam kesempatan kerja. Mungkin yang lainnya bisa menambahi. Baik. Terima kasih. Bagaimana menurut Mas Rizky pendapatnya? Bagaimana Mas pendapatnya Mas? Pengertian nih fluktuasi ekonomi sendiri kok apa sih? Pengertian fluktuasi ekonomi sendiri. Pengertian nih. Nah, Fluktuasi ekonomi itu adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan
dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi tersebut. Jadi itu ada kenaikan atau penurunan secara relatif dalam ekonomi. Gitu Mas, itu pengertian fluktuasi. Oh, berarti kalau yang jangka panjang itu seperti apa contohnya? Atau yang jangka pendek? Iya, iya, sebentar. Jadi kalau contohnya di jangka panjang itu seperti itu. Ini kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM. Beberapa tahun lalu kan heboh itu kenaikan harga BBM dan banyak didemo oleh masyarakat. Nah, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Yaitu karena di Indonesia ini sudah mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Nah, hal itu yang mendasari pemerintah berencana menaikkan harga BBM dalam waktu yang dekat. Itu yang beberapa tahun lalu ya. Nah, pemerintah itu mengimbau para aparat untuk menjaga, memperketat pengawasan area SPBU agar tidak terjadinya kelangkaan BBM yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Sudah banyak kasusnya, contoh dijadikan objek untuk menguras keuntungan oleh berbagai pihak yang nakal. Contohnya aja, sekarang itu banyak penjual BBM eceran dan harganya itu lebih mahal biasanya. Nah, itu sangat mencekik masyarakat. Nah, kenaikan BBM itu harus dilakukan pemerintah karena tidak ada pilihan lain. Karena defisit akan mengancam APBN kalau tidak dilakukan. Nah, subsidi BBM itu yang dilakukan pemerintah itu prediksinya itu sekitar 190 triliun. Lah, ternyata itu mengalami kenaikan harganya hingga 300 triliun. Lah, kalau BBM nggak dinaikkan, maka defisit akan melanda APBN kita. Gitu. Jadi intinya itu kenapa kok BBM naik? Yaitu untuk antisipasi lah agar masyarakat Indonesia itu nggak tercekik oleh harganya sih sebenarnya. Karena kalau semakin langka itu malah semakin mahal. Jadi dinaikkan ini itu untuk mencegah masyarakat nakal yang menjual BBM eceran yang harganya relatif lebih mahal. Gitu. Itu untuk yang jangka panjang. Lah itu kok bisa dapat BBM-nya dari mana ya? Loh, Indonesia kan Kan ya. Yeah. enggak yang pedagang-pedagang kecil itu loh. Nah, mereka itu Tanya, iya gimana Mas? ya, kalau menurut saya lihat itu ya, mereka itu belinya itu ya di Pertamina dan di Nah botolan itu juga. Nah, itu nakalnya. kan bukannya kalau di POM atau di Pertamina itu harus ada tangkinya ya. Kok bisa beli pedagang-pedagang kecil itu? Katanya kan kita harus menjaga di apa pengawasan di setiap area SPBU. Lah, Nah, kenapa di situ di SPBU sendiri malah menjual nah, menjuali orang yang pedagang-pedagang kecil itu? nah, itu biasanya itu Nah, harus dijaga. kenakalan dari penjaganya itu. Biasanya itu dibayar Iya. lebih atau bagaimana. Kan masyarakat Indonesia tahu sendiri kalau masalah uang, money ya, itu matanya hijau lah. Pasti mau biasanya itu. Berarti cara mengatasinya gimana ya, Mas? Jadi cara Dari pegawai SPBU-nya atau dari dagang-dagang kecilnya pertama yang harus, agar masyarakat tidak terkena harga. nah, masa pemerintah sih harus membuat UU sih kalau menurutku Kasih gitu. peraturan tentang menjual eceran. Terus untuk mencegahnya sih itu yang menjaga itu kita harus memberi pengawasan di area CCTV atau bagaimana, lebih memperketat supaya tidak ada terjadinya jual beli
antara pedagang eceran dengan yang menjaga di Pertamina. Itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Mas Rizky sendiri bagaimana Mas cara mengatasinya? Ya cara mengatasinya ya itu tadi dari pegawai SPBU kan kalau beli bensin kan harus ada tangkinya, standarnya itu. Ya kalau pedagang-pedagang kecil kan biasanya kalau beli nggak apa cuma bawa jerigen atau apa gitu terus dijual ecer jadi mahal, membuat masyarakat tercekik harga. Ya harusnya sih dari pegawai SPBU-nya sendiri. Kalau nggak ada tangkinya ya nggak usah dijual, nggak usah, Diladeni ya Mas ya. ya nggak usah ada. Ya kalau Ya dari pemerintah sendiri ya harus ditegasi. ya baik Mas Rizky. Nah menurut Ya teman-teman itu sih. ini kenaikan harga BBM pada beberapa tahun yang lalu itu sudah tepat apa belum teman-teman? Menurut teman-teman nih, soalnya kan tadi itu kenaikan harga kan untuk mengantisipasi masyarakat yang nakal menjual eceran itu, makanya harganya dimahalin. Kalau menurutku sih ya wajar, soalnya biar tidak dilanggar lagi. Tapi kalau biasanya kan ada kayak kenakalan gitu. Tapi kalau itu biasanya kalau dimahalkan sih nggak bisa mengatasi. Soalnya sama pedagang kecil tetap dibeli dan itu lebih dimahalkan. Solusinya ya itu tadi. Kalau tidak sesuai aturan ya nggak usah diladeni. Terus lebih ditegasi lagi. Jadi intinya itu fluktuasi jangka panjang untuk kenaikan harga BBM mengantisipasi kelangkaan BBM di Indonesia itu hasilnya kurang tepat ya Mas ya. Ya. Harusnya caranya nggak seperti itu. Kalau meskipun dinaikkan, tapi kalau pedagang-pedagang kecil tetap dikasih, tetap dijuali, ya sama saja. Sama pedagang kecil malah dijual mahal lagi. Masyarakat lebih tercekik. Jadi intinya Berarti nggak usah diperjualkan gitu dah maksudnya. bukan Iya, Mak. Loh. Biasanya pedagang kecil kan kalau beli bensin kan nggak bawa tangki, cuma bawa jerigen gitu. atau apa gitu. Nah, Nah, terus peraturannya itu harus ada tangkinya. nah harusnya itu yang diperketat. Dan Kita lebih memperketat peraturannya, bukan menaikkan harga BBM-nya. Itu kan Mas ya? nah, setahuku sih kalau nggak ada tangkinya itu dijual, nggak boleh dijual gitu. Biasanya kan cuma bawa jerigen atau bawa apa gitu, nanti dijual lagi aja. Ya itu semakin mahal nanti kalau dijual dalam kecil. Baik, terima kasih Mas pendapatnya dan solusinya. Bagaimana teman-teman untuk contoh jangka panjang sudah paham semua apa belum? Sudah Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk contoh yang jangka pendek, ini sebelum saya mau membantu menjawab, ada yang bisa memberi contoh? Contoh yang jangka panjang, Jangka pendek, Mas. ya Jangka Mas. panjang kan udah tadi. Oh, iya, jangka pendek ya. Baik, saya Mbak, saya persilakan. ini mungkin bisa menjawab atau Ini atau Mbak Koyima mau memberi contoh yang jangka pendek. Contoh kasus jangka pendek itu, kalau menurut saya, pengurangan dalam penawaran uang yang tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah. Seperti
toko yang mengubah label harga barangnya, sebuah perusahaan yang mengeluarkan katalog baru, dan semua restoran yang mencetak menu baru. Itu kan bisa mengubah perubahan langsung dalam banyak harga dan menyebabkan harganya itu menjadi kaku atau sulit berubah. Kalau menurut yang lainnya mungkin bisa menambahin. Itu ngubah label harganya itu biasanya itu karena apa itu? Kenapa kok mereka sampai mengubah label harganya begitu loh? Kan seumpama mereka menjual baju ya, harganya pertama 50. Di situ mereka mengubah labelnya menjadi 55 lah. Nah itu biasanya karena apa itu, Mbak? Kalau menurut saya ya mungkin karena ada kenaikan dari toko itu sendiri. Mungkin yang lain juga bisa membantu menjawab. Kalau menurut saya mungkin mengambil dari ongkir atau pajak toko kayak gitu mungkin. Jadi harganya dinaikkan. Atau mengikuti tren, misal jual baju merek, dia menjual 50, terus ternyata pasarannya naik menjadi 55. Bisa saja seperti itu. Baik, biasanya Dinaikkan. seperti berubah label itu bisa melihat tren, tergantung tokonya atau ongkir ya. Nah, Jadi ya itu. mengubah label harga itu, kalau menurut saya biasanya itu bisa dirubah lebih mahal atau lebih murah. Kalau biasa dirubah lebih murah itu mungkin karena produknya itu ya apa kurang laku di pasaran. Jadi mereka merubah label harganya itu menjadi lebih murah. Itu bisa saja. Kalau yang lebih mahal mungkin produk sebelumnya itu laku banyak. Jadi dia membuat produk lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah itu bisa saja. Itu yang produk. Itu sih tambahan dari saya. Terus kemudian contoh jangka pendek yang lain atau lagi teman-teman? Terus dampaknya apa ya, Mas ya? Dampak dari jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya itu tadi loh. Kalau jangka pendek sih, kalau di dunia pekerjaan ya, jangka pendek. Itu seumpama suatu perusahaan membuat produk, dan produk ini tidak seberapa laku. Kemudian pegawai yang membuat produk ini, tentu saja kan harus dikurangi kan, karena produknya kan nggak seberapa laris. Jadi pembuatannya itu kan juga dikurangi komposisinya. Jumlah yang dibuat itu kan pasti dikurangi. Jadi otomatis pegawainya itu juga banyak yang dirumahkan. Nah itu dampaknya sih untuk yang di perusahaan. Berarti dampaknya sendiri bisa ke pegawainya ya, Mas ya? Bisa ke masyarakat juga. Kalau untuk di masyarakat ya soal seperti BBM tadi, itu kan harga BBM-nya kan naik itu ya. Jadi masyarakat itu banyak yang demo nggak terima kalau harganya itu naik. Padahal itu untuk kebaikan mereka dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi pemerintah itu ya mau tidak mau harus menaikkan harga BBM daripada nanti ke depannya bahan bakar minyak sendiri itu udah langka gitu. Oh, iya, ya, Mas. Nah, baik Ya teman-teman. mungkin Iya Mas, ada apa Mas? ya mungkin cukup
Mas, dari penjelasannya itu tadi. Baik teman-teman, dari Belum paham. diskusi kita selama kurang lebih berapa menit tadi? Setengah jaman mungkin 20 sampai 30 menit tadi ini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau mungkin yang belum paham mengenai situasi tadi, contoh-contoh kasusnya yang sudah kita bahas tadi. Tidak ada ya? Sudah Ya, jelas sih, Mas. ya kalau Sudah sudah jelas, jelas, Mas. jadi kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini itu fluktuasi itu meningkatnya atau menurunnya ekonomi secara relatif ya. Dan fluktuasi itu ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek kebutuhannya mungkin selama 6 sampai 1 atau 2 tahun, 6 bulan, 1 sampai 2 tahun. Kalau yang jangka panjang bisa 5 sampai 10 tahun. Dan dampak dari fluktuasi sendiri itu bisa ke pegawai pekerjaan atau sampai ke masyarakat ya. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Sekian ya teman-teman untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Mas Luki. Ya, sama-sama Mbak.